Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting kompresor DBX. Nah, untuk tipenya 166XL kompresor limiter gate. Nah, untuk kompresor DBX ini memiliki 3 fitur ya. Ada gate, kompresor, dan juga ada limiter. Sebentar. Nah, Lur, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari knob dan juga tombol-tombol ini ya. Nah, untuk pertama di sini ada gate. Gate berfungsi untuk gerbang ya, sebagai gerbang membuka menutup sinyal audio. Nah, di sini ada threshold dan juga ada release. Threshold di sini berfungsi berapa dB gate ini bekerja. Nah, untuk contoh, misal di sini di minus 25, untuk suara kurang dari minus 25, gate ini akan menutup. Nah, kebalikannya, ketika suara melebihi dari minus 25, gate ini akan membuka. Jadi sinyal audio akan masuk. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk threshold, dan juga di sini ada release. Nah, release ini untuk mengatur seberapa cepat gate ini bekerja. Dari cepat lambatnya gate diatur dari release. Oke, kemudian di sini ada kompresor. Untuk kompresor di sini ada threshold, rasio, attack, dan juga release. Kemudian ini ada outputnya. Untuk threshold juga sama. Untuk berapa dB kompresor ini bekerja. Kemudian di sini ada rasio. Untuk rasio ini menentukan seberapa sinyal yang akan dikompres ya. Untuk rasio perbandingan sinyal yang akan dikompres sebelum mencapai threshold ya, titik thresholdnya. Itu untuk rasio. Kemudian ada attack dan juga release. Ini berfungsi untuk attack. Ini mengatur cepat lambat kedatangan dari sinyal audio. Jadi cepat lambatnya diatur dari attack. Untuk kedatangan awal, untuk kedatangan akhir ini diatur release ya, release. Jadi untuk attack ini kedatangan awal suara, cepat lambatnya diatur attack. Untuk akhir diatur di release, cepat lambatnya. Oke, kemudian ada output. Nah, output ini sebagai gain kompresornya ya, Lur. Untuk menaikkan atau mengurangi. Ada juga dilengkapi di sini ada limiter. Nah, untuk tombolnya di sini ada setting. Setting ini biasanya digunakan untuk insert. Semisal untuk insert equalizer atau yang lainnya. Kemudian di sini ada counter. Ini ada over easy. Over easy ini berfungsi untuk menumpulkan titik kompresor, atau titik kompresor ini diperhalus ini menggunakan fitur over easy. Nah, ininya untuk memperhalus saat kompres. Nah, ini
off freezing. Kemudian di sini ada auto untuk menyeting attack dan release. Kemudian bypass ini kompresor ini digunakan atau tidak. Nah, ini diatur dari bypass. Kemudian di sini ada couple stereo untuk mengopel stereo dari kompresor ini ya, digunakan untuk stereo output. Untuk bagian channel B ini sama ya lur, sama. Kemudian ini kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang, nah di sini ada soket AC. Kemudian ini input menggunakan soket Canon dan juga TOA. Begitu juga dengan outputnya. Nah, sama lur, untuk channel 1 dan 2-nya sama. Kemudian ini untuk sidechaining-nya. Nah, seperti ini. Sidechaining atau insert biasanya. Nah, pada mixer saat digunakan untuk menginsert mixer ya. Nah, di mixer biasanya menggunakan jack TOA stereo. Nah, untuk yang ujung itu biasanya untuk input dari kompresor, yang tengah itu untuk outputnya. Nah, itu digunakan pada insert mixer ya lur. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk inputnya ini saya gunakan dari HP langsung. Dan untuk outputnya ini langsung ke power. Oke. Nah, ini untuk powernya, ini saya nyalakan dulu. Nah, untuk speakernya ini saya menggunakan monitor ya, speaker monitor 15 in. Nah, oke lor, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita setting dulu gate-nya ya. Ini knob threshold saya mentokkan ke kanan di plus 15. Nah, ini gate-nya masih menutup karena suara tidak lebih dari plus 15. Kita coba buka ke kanan. Nah, suara mulai membuka. Oke. Di sini threshold saya kasih di min 25. Jadi untuk suara lebih dari min 25 gate akan membuka. Nah, semakin ke kiri suara kecil pun semakin bisa masuk. Nah, itu fungsi dari gate. Untuk cepat lambatnya menutup itu diatur dari rasio. Ini misal saya mentokkan ke kiri, ini cepat ya. Nah, jadi gate akan cepat. Untuk ini saya mentokkan ke kanan, jadi suara akan lambat, gate akan lambat menutup ya. Nah, oke. Kemudian ada kompresor. Nah, untuk kompresor juga diatur di threshold. Ini kapan kompresor akan bekerja diatur dari threshold ini. Nah, untuk berapa dB awal mula nge-get awal mula ngompres diatur dari threshold. Nah,
melihat kompres ini bekerja, dilihat dari sini ini ya, gain reduction. Ini untuk rasionya 1:1 itu suara 1 keluar 1. Nah itu 1:1. Nah 1:1 berarti threshold ini tidak berfungsi lor, tidak menentukan output. Nah ketika kita naikkan 2:1, maka semisal suara lebih dari 2 keluarnya 1. Itu untuk rasio. Nah ini sudah mulai mengompres ya lur. Suara mengompres menjadi pelan. Nah, ini kompres belum bekerja. Ini kompres sudah bekerja. Oke, kemudian ini ada overeasy. Overeasy ini berfungsi untuk mengurangi titik lancip di kompresor ya. Jadi untuk menghaluskan suara saat pengompresan. Ini menggunakan overeasy, ditandai dengan adanya LED kuning di atas threshold. Ini kan ketika overeasy saya lepas, nah LED kuning mati. Ketika overeasy saya tekan, LED kuning menyala. Untuk memperhalus atau menumpulkan titik kompresor. Nah ini diatur dari overeasy. Nah untuk rasio tadi untuk perbandingan kompres. Jadi di sini ada 2:1, 2:1, input 2 keluar 1, 1:1, input 1 keluar 1. Jadi input sama, input dan outputnya sama. Dan ada sampai 1:tidak terhingga. Jadi output menyesuaikan dari threshold. Nah itu untuk rasio ya loh. Kemudian nah untuk cepat awalan suara saat ngompres ini diatur dari attack. Jadi ini kompres cepat. Nah untuk ke kanan kompres lambat ya, respon awalnya lambat. Untuk ke kiri respon awalnya cepat. Nah ini diatur dari attack. Nah di sini juga ada release. Release ini untuk akhir ya, akhir suara. Ini diatur dari release. Ke kiri cepat, ke kanan lambat. Nah seperti ini. Jadi ini saat LED suara akhir, LED akan cepat kembali. Bentar loh. Nah release ini LED akan cepat kembali untuk yang ini rilis untuk yang lambat ya. Jadi kompresor lambat untuk menutup. Jadi kembalinya lambat, untuk ke kanan kembali cepat. Itu settingan dari rilis. Di sini ada output. Nah, ini output gain dari kompresor. Dan di sini juga dilengkapi dengan limiter. Sekian tutorial cara setting kompresor DBX 166XL.
Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Nah, untuk ada kekurangan saat penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.